Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di segmen ini. Kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Kebetulan ini dari perkebunan pemirsa, di mana sektor perkebunan hari ini satu-satunya sektor yang mengalami penguatan yang signifikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Dan kebetulan emiten ini juga akan membagikan dividen dalam waktu dekat dan berikut informasi selengkapnya. Di mana PT PP London Sumatera Indonesia Tbk atau LSIP akan membagikan dividen tunai tahun buku 2019 sebesar 102,3 miliar atau Rp15 per sahamnya. Rasio pembayaran dividen ini setara 40,29% laba bersih LSIP di tahun 2019 lalu. Rencana tersebut telah disetujui pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST yang digelar pada Kamis 16 Juli 2020. Dikutip dari berbagai sumber, Benny Chong, Presiden Direktur langsung mengatakan pada RUPST, para pemegang saham menyetujui antara lain laporan tahunan direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan pembagian dividen tunai sebesar Rp15 per lembar saham yang akan dibayarkan pada tanggal 12 Agustus 2020. Pada 2019, emiten perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit grup Indofood PT PP London Sumatera Indonesia Tbk atau LSIP membukukan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp253,9 miliar. Jumlah ini merosot 23,38% dibandingkan laba bersih LSIP tahun 2018 yang sebesar Rp331,36 miliar. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, jadwal pembagian dividen tunai LSIP tahun buku 2019 kum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi di 24 Juli 2020. Ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi di 27 Juli 2020, kum dividen di pasar tunai di 28 Juli 2020. Tanggal pencatatan atau recording date di 28 Juli 2020 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, ex dividen di pasar tunai di 29 Juli 2020 dan tanggal pembayaran dividen di 12 Agustus 2020. Berdasarkan data RTS saham LSIP yang beredar per 31 Juni 2020 adalah sebanyak 6,82 miliar unit saham, PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SIMP menggenggam 59,8% kepemilikan dan masyarakat sebesar 40,47%. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, dengan penguatan sektor perkebunan di sepanjang perdagangan hari ini, LSIP termasuk ke dalam deretan top gainers di penutupan sesi kedua hari ini. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, kita akan coba lihat secara bersama-sama pemirsa. Di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, LSIP dibuka di level 960, kemudian pada pukul 10 mengalami penguatan di level 985. Penguatan terus berlanjut, bahkan cukup signifikan. Di posisi penutupan perdagangan di sesi pertama hari ini, LSIP menyentuh ke level 1020. Sementara pada posisi pembukaan sesi kedua, ini berada di level 1015. Dan kami akan update juga posisi dari LSIP di penutupan sesi kedua perdagangan hari ini berada di level 990 atau mengalami penguatan di 4,76%. Meskipun mengalami penguatan cukup signifikan, namun posisi penutupan sesi kedua di hari ini untuk LSIP lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi yang pernah dicapai oleh LSIP di sepanjang perdagangan hari ini di 1020, level tertinggi yang disentuhnya. Kemudian dari intraday trading, kita juga akan lihat bagaimana pergerakan saham LSIP di sepanjang tahun 2020. Pola pergerakannya akan tergambar cukup jelas mulai dari awal tahun di Januari terlebih dahulu. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Pemirsa, untuk pergerakan saham LSIP dari Januari sampai dengan perdagangan hari ini. Data berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami di 2 Januari, ini berada di level 1450 pemirsa. Kemudian di 3 Februari mengalami koreksi di 1150. Di 2 Maret tekanan terhadap LSIP masih berlanjut di 945, bahkan di 1 April sudah menembus di level 785. Pelemahan masih terus berlanjut pemirsa. Di 4 Mei ini berada di level 690, kemudian di 2 Juni kembali mengalami penguatan di level 820, sementara di 20 Juli berada di level 1015. Sementara secara intraday di 20 Juli sempat menyentuh ke level 1020. Nah, meskipun mengalami penguatan yang cukup signifikan
signifikan mulai dari menyentuh posisi terendahnya mulai dari 4 Mei. Tapi kalau kita bandingkan dengan di awal tahun, posisi dari LSIP ini masih belum mampu menyentuh ke level 1450, level yang pernah dicapai di awal tahun, dan sementara posisi saat ini masih berada di level 1015 dan 1020. Nah, kita harapkan dengan penguatan harga CPO ini juga akan menopang pergerakan saham LSIP dan mungkin saja ini bisa menyentuh ke level tertingginya di bulan Januari lalu. Dari teknikal, kita akan coba lihat bagaimana dari sisi valuasi untuk LSIP, data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Kita akan coba lihat secara bersama-sama pemirsa. Ya, dari price to earning ratio-nya atau dari sisi PER-nya ada di kisaran di 21,25 kali. Sementara untuk price sales ratio-nya atau PSR-nya ada di kisaran di 2,15 kali. Sementara untuk PBV-nya atau lebih dikenal dengan price book value ratio atau PBVR-nya ada di kisaran di 0,81 kali. Sementara price cash flow ratio atau PCFR ada di kisaran 6,30 kali. Informasi dari fundamental terkait juga dengan rencana pembagian dividen, pergerakan intraday tradingnya, kemudian sepanjang 2020, kemudian juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya, kita akan review bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami dan WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.